Perhatikan dengan baik. Setelah santriwan santriwati membacanya, dan ini kajiannya adalah Kitab Bulughul Maram dan menggunakan sarahnya Taudhihul Ahkam. Taudhih itu jelas, menjelaskan hukum-hukum. Karena Bulughul Maram itu adalah dalil-dalil untuk fikih. Dan ini masih berbicara tentang nawaqidul wudu ya. Berbicara mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Dan kalian harus paham. Karena ini adalah tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga, begitu juga bersama masyarakat luas. Kita mampu untuk diri kita, mampu menjelaskan kepada keluarga dan juga mampu menjelaskan kepada masyarakat. Kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu harus paham itu. Dan sebagaimana biasanya ilmu nahu dulu dan sorobnya, dan kemudian nanti kita dibahas isi hadisnya. Wa an aliin, an itu sudah pasti huruf jar. Huruf jar itu jumlahnya ada 18. An sering diterjemahkan dari. Ternyata ada an, ada min. Kalau an itu lewat. An itu lil mujawajati, melewati. Kalau min itu ibtida, mulai. Jadi kalau an aliin, hadis dari Ali, bukan dari Ali maksudnya. Hadis dari Nabi lewat Ali bin Abi Thalib. Kalau min aliin dipastikan dari Ali hadisnya. Dari Ali langsung kalau min. Tapi kalau an itu melewati. Huruf jar ini tentu masuknya kepada isim. Nanti isim itu ada isim yang mu'robat, ada yang mabniyat. Yang mu'robat tentu jumlahnya ada 9. Dan apabila huruf jar itu masuk kepada isim yang 9, dari mufrad sampai ghair munsharif, kelihatan sekali perubahan-perubahan isim ketika dimasuki huruf itu. Berbeda kepada al-mabniyat yang 5, ya, yaitu dari mulai isim domir, isim isyarah, kemudian juga isim mausul, isim istifham, isim syarat, ya, itu gak kelihatan, tapi maknanya sama, Nanti ada lagi huruf nasab, huruf jazm, itu maksudnya kepada fi'il nanti. Tentu maksudnya kepada fi'il mudhari, itu maksudnya ke mudhari. Karena perubahan signifikannya pada mudhari jelas. Kalau madi dan amr kan mabni. Jadi maksudnya kepada yang mu'robil itu. Mudharinya ada 3, 1 mudhari sahih akhir, 2 mudhari mu'tal akhir, dan ketiga mudhari af'alul khamsah. Dan nanti memiliki alamat masing-masing. Itu kalau huruf-huruf nasab dan jazm. Jadi huruf jar masuk ke isim, huruf nasab dan jazm masuk ke fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Wa an aliin, aliin itu majur oleh an. Asalnya aliun. Jadi nanti kalian membacanya, kalau ada yang membaca an aliyun, malu itu. Tentu an aliyin. Kalau dimasuk huruf nasab anna umpamanya,
yaitu huruf taukid ana atau inna aliyah. Tapi kalau posisinya umpamanya jadi mubtada aliyun qaimun atau posisinya jadi fa'il qala aliyun dibarisi marfu. Wa an aliyin ali ibni, nah ibni dibacanya mengikuti baris aliyin. Apa itu namanya? Badal. Badal barisnya tergantung mubda. Kalau aliyun ibnu, aliyan ibna, aliyin ibni. Sekaligus jadi mudhof. Abi tolibin, abi juga jadi mudhof ilaih dari ibni sekaligus mudhof. Tolibin pun mudhof ilaih. Ya, jelas ya. Itu rangkaiannya. Radiyallahu anhu, rodiya fi'il ya, rodi itu fi'il, fi'ilnya fi'il madi, madinya madi maklum, rodiya majulnya rudiya, karinga robah rawenya rudiya, rodiya rudiya. Maka posisi Allahu dipastikan menjadi fa'il karena isim yang marfu terletak setelah fi'il maklum. Itu salah satunya. Nanti ada lagi au fi ma'nahu, bisa nanti fa'il setelah isim fa'il, bisa fa'il setelah masdar. Nanti. Anhu, an huruf jar bersambung dengan domir huwa. Kalau bersambung dengan domir huwa, si huwa rubah jadi khu. Disebutnya domir muttasil bil harfi anhu. Anhuwa kalau disatukan anhu, anhuma, anhum. Jumlah dari jar majrur menjadi maf'ulun bih. Qala, nah, qala fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Ali. Jadi yang qala itu siapa? Ali. Sekarang sorobnya nih, qala ini fi'il madi ya, mudhari'nya yaqulu, qala yaqulu qaulan, madi mudhari' masdar. Kalau lengkapnya qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun kila yuqalu. Nah ini perlu i'lal nih. I'lal itu berilat. Qala ini asalnya qawala. Sewajan dengan fa'ala. Fa'ala yaqulu, qala yaqulu, qala yaqulu. Kenapa jadi qala? Nah ini perlu i'lal. Qala asalnya qawala, sewajan dengan fa'ala. Kenapa jadi qala? Nah kita harus tahu dulu qaidah. Idza taharokat wawun au yaun boleh. Bila berharokat wawu atau iya. Wan patah maqoblata, lalu patah sebelum huruf wawu atau sebelum huruf iya. Berbaris patah sebelumnya. Maka secara kaidah kulibat alifan, baik wawu ataupun iya ditukar kepada alif. Kalau ditukar wawu kepada alif, qala qawala jadi qala. Kalau iya kepada alif, ba'a baya'a, baya'a jadi ba'a. Kalau diilal qala asluhu qala ala wajnin fa'ala kulibatil wawu alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabla pasoro qala. Kalau ba'a baya'a, ba'a asluhu baya'a ala wajnin fa'ala kulibatil yau alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabla pasoro ba'a. Sama tuh ya. Ini penting, ini ilmu ini penting. Camkan oleh kalian, tak boleh kalian abaikan ini. Hajana ilmu ini sudah hilang di permukaan bumi hari ini.
Kalau namanya santri ya ada kitab, ada kiai, ada ilmu. Masa namanya santri belajarnya hanya matematik, hanya bahasa Inggris, ya, hanya sejarah. Mana kitabnya, mana nahunya, mana sorobnya, mana balagohnya, mana manteknya, mana usul fikihnya. Itu harus paham 12 pantu kalau jadi mau jadi kiai. Kalau orang jadi ulama bisa jadi pengusaha. Kalau orang jadi ulama bisa jadi petani. Tapi kalau seorang petani bisa langsung jadi ulama. Seorang pengusaha bisa langsung jadi, nggak bisa. Nah itu bedanya di situ. Ulama bisa jadi petani, ulama bisa jadi pengusaha kok. Yang tidak bisa pengusaha jadi ulama, petani jadi ulama. Nah itulah hikmahnya harus kamu tahu, harus paham tuh. Kuntu rojulan. Nah ini kuntu itu karena itu adalah tarpaul isma watan sibul khobar. Fungsinya itu merupakan kepada isim, masukkan pada mubtada khobar, merupakan kepada isimnya dan menasabkan kepada khobarnya. Nah kuntu ini asalnya ana rojulun nih, asalnya susunannya ana rojulun, dimasuki karena kuntu rojulan. Nah tuh jadi isim kuntu, isim kana, dan rojulan menjadi khobar kana atau kuntu, dan madaan sifat. Jadi itu aja dulu ya, jangan panjang-panjang karena memang waktunya terbatas. Harusnya semuanya ya. Kita berbicara isi hadis sekarang. An Ali ibni Abi Thalibin, hadis melewat melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala ia berkata. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kuntu rojulan madaan, aku ini seorang laki-laki yang bermadi. Nanti kamu harus tahu ada madi, ada wadi, ada mani. Perhatikan dengan baik. Ya, supaya tahu nih. Apa bedanya mani, madi dan wadi? Nih, perhatikan. Madi adalah cairan yang keluar dari dakar laki-laki ketika mau berhubungan suami istri. Jadi ketika mau hubungan suami istri ada sesuatu yang keluar dari dirinya, tapi bukan mani. Itu muqaddimah sebelum mani. Itu muqaddimah sebelum mani, dan keluar cairan tapi tidak memancar. Paham ya? Nah itu madi, nanti kita jelaskan. Ada lagi mani. Kalau mani hubungan suami istri lalu memancar keluarnya, itu mani. Nanti mana yang harus wudu, mana yang harus mandi, bedanya di situ. Jelas saya? Ada lagi wadi. Nah wadi ini juga sama, keluar dari dakar laki-laki, tapi biasanya wadi ini adalah keluarnya setelah habis bekerja berat bagi laki-laki. Nah baik madi ataupun wadi tidak mesti mandi, tapi harus wudhu. Ya. Tapi kalau mani, nah beda. Ini mah harus mandi junub karena mani. Paham? Kata Ali bin Abi Thalib, aku ini seorang laki-laki yang bermadi.
Nah, dia bingung mau bertanya tapi malu. Kalau bertanya langsung kepada Rasul malu bertanyanya. Jadi di dalam suatu riwayat kata Ali bin Abi Thalib, "Pastahyaitu an as'ala Rasulullah." Maka aku malu untuk bertanya kepada Rasul. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintah kepada Mikdad. Pak amartul Mikdada, maka aku menyuruh Mikdad ayas ala nabiya untuk bertanya kepada Nabi karena malu langsung bertanya kepada Nabi. Kan Ali teh mantu Nabi. Di ragamnya kamantu maragam, mantu teragam kamertua. Jadi Ali teh mantu Nabi berarti ari Nabi teh mertua Nabi, mertua Ali gitu. Malu bertanya, mau nyuruh kepada Mikdad. Maka pasalahu lalu Mikdad bertanya kepada Nabi. Bertanyanya begini, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepadamu mengenai madi, bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk madaan, seorang laki-laki yang sering keluar madi, yaitu keluar sebelum hubungan suami istri udah keluar cairan tapi bukan mani, muqaddimah dari sebelum mani begitu. Kata Nabi, pakola, Nabi menjawab, pihil wudu'u, padanya wajib wudu. Ini mubtada muakhir khobar muqaddam ya. Fihi khobar muqaddam, al wudu'u adalah mubtada muakhir. Maka padanya wajib berwudu. Bukan mandi, tapi wajib berwudu. Baik mandi ataupun wadi cukup berwudu. Tapi kalau mandi harus berwudu. Mandi ya, kalau mandi harus mandi junub. Kalau mandi harus mandi junub. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu muttafaq alaih, sahihani, saikhoni, itu Bukhari Muslim. Ini ranking pertama siapa? Bukhari. Ranking kedua Muslim. Kenapa Imam Bukhari rankingnya dianggap pertama ketimbang Muslim? Walaupun bila disatukan kedua-duanya itu ranking pertama dari yang lain disebut muttafaq alaih. Pertama, Bukhari itu rawi, setiap rawi satu harus sejaman, kedua harus bertemu. Jadi kalau ada rawi-rawi hadis itu ya sejaman dan bertemu. Al-liqa wal mu'asarah wal mu'asarah, bertemu dan juga sejaman. Waqtafa Muslimun bil mu'asarah walau lam yalqa. Imam Muslim cukup hanya sejaman walaupun tak bertemu. Jadi Bukhari ranking pertama daripada Muslim. Ya. Walabdu lil Bukhari. Nah, baik Bukhari ataupun Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini, namun redaksi hadis ini diambilnya dari Bukhari. Redaksi hadis ini diambil dari Bukhari. Paham? Nah gitu. Maka kalau kita simpulkan hadis yang kita baca tadi, inna khurujal madiyyi yujibul wudu'a. Sesungguhnya keluarnya madi itu mewajibkan berwudu, wala yujibul gusla, dan tidak mewajibkan mandi junub.
wa huwa ijma'un, dan itu kesepakatan para ahli hadis ataupun para ulama ahli fikih. Jadi keluarnya madi atau juga madi atau juga wadi itu sama-sama mewajibkan wudu dan tidak mesti mandi junub. Sementara keluarnya mani itu mengharuskan mandi junub. Kedua, tiba di alfadil hadis, dalam sebagian lapad-lapad hadis ingdal Bukhari, menurut Imam Bukhari, di halaman 178 berbunyi kalimat ucapan Ali bin Abi Thalib, kenapa menyuruh Miqdad, pastah yaitu an as'ala Rasulullah, maka aku malu untuk bertanya kepada Rasul sehingga aku menyuruh Miqdad. Wafilab di Muslimin, sementara lapad Imam Muslim di halaman 303, lima kani Fatimata, karena bertempat yaitu di Siti Fatimah. Fatimah itu adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah. Jadi rasa malunya itu tentu ada, karena juga namanya ya manusia. Yang ketiga, sekalipun pada awalnya hadis itu adalah tentang Ali bin Abi Thalib yang keluar madi, sebetulnya perempuan pun sama. Apabila perempuan mau berhubungan suami istri, terlebih dahulu perempuan pun keluar cairan, sama, itu namanya madi. Nah, di sini berarti diperintah dua-duanya. Al-amru bi gusli dzakari ya wal unsaya, ini dalilun ala najasatil madiyi. Walakinna ba'dul ulama'i qala yu'pa an yasirihi lima saqati taharuzi minhu. Maka hadis tadi walaupun awalnya buat laki-laki, berlaku untuk perempuan. Perintah untuk mencuci dakarnya, begitu juga mencuci kemaluan parjun yang ada pada perempuan, karena yang namanya madi sama-sama najis. Otomatis selain dicuci katanya juga berwudu, tentu wajib berwudu. Yang keempat itu ja'api al-padi muslimin lihadal hadisi, datang dalam lapad Imam Muslim dengan untuk hadis ini, igsil dakaroka wa tawadza, cucilah dakarmu dan juga berwudulah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama, urusannya urusan fikih. Jadi kita simpulkan madi dan wadi wajib berwudu tanpa mesti mandi junub dengan dicuci dakar atau parjunnya. Sedang untuk mani wajib mandi, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena mani ini airnya memancar. Beda dengan madi dan wadi. Tapi apabila nanti ada orang berhubungan suami istri, walaupun tak keluar air maninya,
maka tetap wajib mandi. Begitu. Jadi siapa orang yang berhubungan suami istri, ya, idal takol khitanani, bila bertemu dua yang dikhitan, pakodu wajabal guslu, sungguh wajib mandi, wa in lam yunzil atau yunzil, sekalipun tidak inzal, sekalipun tidak keluar mani, apabila hubungan suami istri mah tetap mandi junub. Itu isi hadis ya. Mudah-mudahan ini bermakna untuk kita semua dan kita paham fikih ya was. Kita paham fikih tentu saja bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, dan kita harus mampu menyampaikan hukum-hukum ini. Kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Diganti boleh walau hadisan ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, boleh juga sampaikan dariku walaupun satu hadis. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.